Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 4. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Coba perhatikan teks bacaan berikut. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warganya membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggankan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan, tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang, ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi, seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetap tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan, pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Dari cerita tersebut, kita dapat informasi bahwa judul teks tersebut adalah pentingnya tegur sapa. Tokohnya adalah Nenek Ijah dan Pak Tulus. Sifat tokoh adalah Nenek Ijah mandiri, sedangkan Pak Tulus memiliki sifat suka menolong. Tempat cerita tersebut adalah berada di kampung Serehwangi. Awal ceritanya kedekatan warga Serehwangi. Akhir ceritanya adalah tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus saling membantu dalam kesulitan. Dari cerita tersebut, hal-hal baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus adalah Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya, dan Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Tindakan Pak Tulus merupakan pengamalan sila kedua dan ketiga. Hal-hal baik yang bisa kita contoh dari warga kampung Serehwangi berdasarkan cerita adalah perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Ketika berpapasan, mereka saling menegur. Warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Semua sukarela membantu. Berdasarkan cerita warga kampung Serehwangi, sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila. Sikap baik yang dapat dicontoh dari warga kampung Serehwangi adalah saling bertegur sapa, saling menolong, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Contoh sikap pengamalan dari sila ketiga yang lain adalah 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai.
4. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 5. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 7. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan?